Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengantar tata hukum Indonesia, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 2 orang, yaitu Elvira Damayanti dan Fakih Sendi Prasetya, membawakan materi asas-asas hukum perdata. Selanjutnya, latar belakang. Hukum pada dasarnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Sampai saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Khususnya peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda salah satunya adalah hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu hukum acara perdata seperti Herziene Indonesis Reglement Tauhir S 1941 nomor 44 untuk Jawa sampai Madura. Reglement Buitenweten Tauhir BG S 1927 nomor 277 untuk luar Jawa sampai Madura. Hukum acara perdata ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sekarang ini, sehingga tidak dapat menampung berbagai perkembangan hukum. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi menuntut adanya hukum acara perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan asas sederhana, mudah, dan biaya ringan. Peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu disusun undang-undang tentang hukum acara perdata nasional yang komprehensif, bersifat kodifikasi maupun unifikasi, sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat dengan memperhatikan prinsip atau asas-asas hukum acara perdata yang berlaku. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, kami mengajukan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana sejarah hukum perdata Indonesia? 2. Apa saja pembagian dan sistematika hukum perdata? 3. Bagaimana isi ketentuan dalam hukum perdata Indonesia? 4. Apa hukum perikatan itu? 5. Apa hukum pembuktian itu? A. Sejarah hukum perdata Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan BW. Dalam perspektif sejarah, hukum perdata yang berlaku di Indonesia terbagi dalam 2 periode, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka dan periode setelah Indonesia merdeka. Pertama, sebelum Indonesia merdeka. Pada mulanya hukum perdata Belanda dirancang oleh suatu panitia yang dibentuk tahun 1814 yang diketuai oleh Mr. J. M. Kempers. Tahun 1816, Kempers menyampaikan rencana kode hukum tersebut pada pemerintah Belanda didasarkan pada hukum Belanda kuno dan diberi nama Ontwerp Kempers. Ontwerp Kempers ini ditantang keras oleh P.T.H. Nicolai, yaitu anggota parlemen berkebangsaan Belgia dan sekaligus menjadi presiden pengadilan Belgia. Tahun 1824, Kempers meninggal. Selanjutnya, penyusunan kodifikasi kode hukum diserahkan Nicolai. Akibat perubahan tersebut, dasar pembentukan hukum perdata Belanda sebagian besar berorientasikan pada kode sivil Perancis. Kode sivil Perancis sendiri meresepsi hukum Romawi, Corpus Civilis dari Justinianus. Dengan demikian, hukum perdata Belanda merupakan kombinasi dari hukum kebiasaan atau hukum Belanda kuno dan kode sivil Perancis. Tahun 1838, kodifikasi hukum perdata Belanda ditetapkan dengan Stadblad atau STBL 1838. Pada tahun 1848, kodifikasi hukum perdata Belanda diberlakukan di Indonesia dengan Stadblad 1848.
Kedua, setelah Indonesia merdeka. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia didasarkan pada pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 yang pada pokoknya menentukan bahwa segala peraturan dinyatakan masih berlaku sebelum diadakan peraturan baru menurut Undang-Undang Dasar, termasuk di dalamnya hukum perdata Belanda yang berlaku di Indonesia. Hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum atau reh vakum di bidang hukum perdata. Namun secara keseluruhan, hukum perdata Indonesia dalam perjalanan sejarahnya mengalami beberapa proses pertumbuhan atau perubahan, yang mana perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia sendiri. B. Pembagian dan sistematika hukum perdata. Hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu hukum material dan hukum formil. Kemudian pembagian KUH perdata menurut sistematika dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sistematika hukum perdata dalam ilmu pengetahuan. Hukum perdata dalam ilmu pengetahuan ini dibagi menjadi 4, yaitu A. Hukum perorangan atau pribadi, personenrecht. B. Hukum keluarga, familierecht. C. Hukum kekayaan, vermogenrecht. D. Hukum waris, erfrecht. 2. Sistematika hukum perdata dalam KUH perdata. Hukum perdata dalam KUH perdata dibagi menjadi 4, yaitu A. Buku 1 tentang orang atau van person, yaitu pasal 1 sampai 498, 18 bab yang berisi tentang diri seseorang dan hukum keluarga. B. Buku 2 tentang benda atau van zaken, yaitu pasal 499 sampai 1232, 21 bab yang berisi tentang perbedaan dan hukum waris. Perbendaan dan hukum waris. C. Buku 3 tentang perikatan van verbintenissen, yaitu pasal 1233 sampai 1864, 18 bab yang berisi mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. D. Buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa Van Bewich and Verjaring, yaitu pasal 1865 sampai 1993, 7 bab yang berisi tentang alat-alat bukti dan akibat-akibat lewat waktu atau daluarsa terhadap hubungan hukum. C. Isi ketentuan dalam hukum perdata Indonesia. Hukum perdata berdasarkan ilmu pengetahuan, yaitu 1. Hukum perorangan atau hukum pribadi, personenrecht, merupakan keseluruhan ketentuan norma hukum mengenai subjek hukum atau orang pribadi. Hukum perorangan memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum. Peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu. 2. Hukum keluarga, family right, yaitu hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaan, seperti perkawinan serta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antar orang tua dan anak, perwalian dan pengampuan, dan sebagainya. Dalam KUH Perdata, hukum keluarga tersebut diatur dalam buku 1 yang berjudul tentang orang. 3. Hukum kekayaan, vermogenrecht, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang dengan harta kekayaan mereka atau mengatur mengenai hubungan hukum yang merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan adalah segala hak dan kewajiban orang itu. Hak dan kewajiban yang sifatnya demikian, lazimnya dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Hukum kekayaan dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu A. Hukum kekayaan yang sifatnya absolut atau mutlak. B. Hukum kekayaan yang sifatnya relatif. Hukum kekayaan diatur dalam buku 2 dan buku 3, karena hukum kekayaan itu sebenarnya mengatur tentang kekayaan seseorang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
yang berhubungan antara kekayaan dengan benda seseorang dalam mengadakan perikatan atau perjanjian yang objeknya adalah benda-benda pokok. 4. Hukum waris F-Reg, yaitu mengatur mengenai harta benda seseorang setelah ia meninggal dunia, mengatur mengenai beralihnya hak dan kewajiban pewaris di bidang kekayaan, atau hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang kepada ahli warisnya. Dalam KUH Perdata, hukum waris diatur dalam buku 2 yang berjudul tentang kebendaan. Hukum waris dimasukkan ke dalam buku 2 karena hukum waris sebenarnya mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu berupa benda-benda yang ditinggalkan dari seseorang yang meninggal dunia. Itu terdapat dalam pasal 584 KUH Perdata. Sedangkan isi hukum perdata dalam KUH Perdata, yaitu A. Buku 1 tentang orang, Van Person, mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum, antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga, perceraian, dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. B. Buku 2 tentang benda, Van Zeken, mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subjek hukum yang berkaitan dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris, dan penjaminan. Yang dimaksudkan dengan benda meliputi, yang pertama, benda berwujud yang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan kapal dengan berat tertentu. Yang kedua, benda berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak. Dan yang ketiga, benda tidak berwujud, misalnya hak tagih atau piutang. Khusus untuk bagian tanah, sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria. C. Buku 3 tentang perikatan, Van Verbintenissen, mengatur tentang hukum perikatan, atau kadang disebut juga perjanjian, walaupun istilah ini sesungguhnya mempunyai makna yang berbeda, yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subjek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan, yang terdiri dari perikatan yang timbul dari ditetapkan undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian, syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUH Perdata, khususnya buku 3. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUH Perdata. D. Buku 4 tentang pembuktian dan daluarsa, Van Bewys and Verjaring, hak dan kewajiban subjek hukum, khususnya batas atau tenggat waktu dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian. D. Hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, dan keadaan. Ada beberapa macam perikatan yang dikenal dalam masyarakat menurut syarat yang ditentukan oleh pihak-pihak, atau menurut jenis prestasi yang harus dipenuhi, atau menurut subjek yang terlibat dalam perikatan itu. Adapun macam-macam perikatan tersebut diantaranya: 1. Perikatan bersyarat, yakni perikatan yang timbul dari perjanjian, dapat berupa perikatan murni dan perikatan bersyarat. Perikatan murni adalah
perikatan yang pemenuhan prestasinya tidak digantungkan pada suatu syarat atau condition. Perikatan bersyarat atau condition obligation adalah perikatan yang digantungkan pada syarat. Syarat itu adalah suatu peristiwa yang masih akan terjadi dan belum pasti terjadinya. 2. Perikatan dengan ketetapan waktu, yakni pelaksanaan perikatan itu digantungkan pada waktu yang ditetapkan. Waktu yang ditetapkan itu adalah peristiwa yang masih akan terjadi dan terjadinya itu sudah pasti atau dapat berupa tanggal yang sudah tetap. 3. Perikatan manasuka, yakni perikatan manasuka atau alternative obligation, objek prestasinya ada dua macam barang. 4. Perikatan tanggung-menanggung, yakni perikatan yang terjadi seorang debitur berhadapan dengan beberapa orang kreditur atau seseorang kreditur berhadapan dengan beberapa orang debitur. 5. Perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi, yakni suatu perikatan yang dikatakan dapat atau tidak dapat dibagi apabila barang yang menjadi objek prestasi dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan. Lagi pula, pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikat dari prestasi tersebut. 6. Perikatan dengan ancaman hukuman, yakni suatu ancaman hukuman terhadap debitur apabila ia lalai, tidak memenuhi kewajibannya. Syarat ancaman hukuman ini bermaksud untuk memberikan suatu kepastian atas pelaksanaan isi perjanjian, seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat pihak-pihak itu. 7. Perikatan wajar, yakni undang-undang sendiri tidak menentukan apa yang dimaksud dengan perikatan wajar atau natural obligation. Dalam undang-undang hanya dijumpai dalam pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata. Karena itu tidak ada kata sepakat antara para penulis hukum mengenai sifat dan akibat hukum dari perikatan wajar, kecuali mengenai satu hal, yaitu sifat ada gugatan hukum, guna memaksa pemenuhannya. Selain itu, dalam hukum perikatan terdapat asas-asas yang diatur dalam buku 3 KUH Perdata, yakni asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan asas konsensualisme artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Hukum pembuktian. Menurut pakar hukum subjektif, hukum pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dari doktrin-doktrin tersebut, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang didalilkan. Di dalam hukum pembuktian, ada hal-hal yang perlu dibuktikan dan hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Berdasarkan pasal 163 HIR dan 283 RDG disebutkan, barang siapa mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu. Dari pasal tersebut telah jelas bahwa yang perlu dibuktikan adalah hak atau peristiwa yang didalilkan oleh pihak-pihak yang berperkara. Namun, tidak semua hak atau peristiwa dibuktikan, hanya hak atau peristiwa yang dibantah oleh pihak lawan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 5.
Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.